Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi yang mulia ini kembali kita dipermudah dan diberikan kebaikan yang sangat banyak untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah, ketaatan, dan semoga dengan berkumpulnya banyak kebaikan pada pagi ini, kebaikan di waktu subuh, kebaikan kita duduk di rumah Allah, dan kebaikan kita duduk di majelis ilmu ini, terutama kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita dan selalu memberikan taufik kepada kita dalam kebaikan dan amal saleh. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada pagi ini halaman yang ke-150 ya. Dan ini merupakan bagian yang terakhir pada pembahasan tentang as-syafa'ah, tentang syafaat, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukilkan perkataan Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah, seorang ulama yang terkenal, yang masyhur dengan karya-karya yang luar biasa, yang sangat fokus dalam pembahasan akidah, sampai beliau ditanya tentang kenapa karya-karyanya sangat banyak dalam bidang akidah dan kenapa pembahasan dalam setiap kajian dalam pembahasan akidah. Beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang memiliki akidah yang salah, ya, tidak berpijak kepada panduan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka akibat dari tidak fahamnya seseorang dalam akidah berakibat fatal dalam kehidupannya. Ya, berakibat fatal dalam kehidupannya. Namun ketika seseorang berbeda di dalam masail fiqhiyah yang tidak keluar daripada ijma' para ulama atau aqwal ulama al-mu'tabarah, maka itu tidak masalah. Artinya ada orang yang bermadhab Syafi'i atau ada orang yang bermadhab Hambali atau misalnya Maliki atau Hanafi, masing-masing memiliki dalil untuk menjadi amalan atau amalan yang mu'tabar dalam mazhabnya masing-masing. Itu tidak bermasalahkan selama tidak keluar daripada aqwal ulama al-mu'tabarah di dalam masail fiqhiyah. Namun ketika kita salah di dalam keyakinan dan akidah, itu akan berakibat fatal di dalam agamanya. Maka disinilah Syekhul Islam Ibn Taymiyah memiliki perhatian yang besar, dan memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam menjawab baik itu ahlul batil maupun para al-musyakkikin dan orang-orang Nasrani yang di dalam menyorakan agak kebatilan mereka dan kemudian menyebarkan keburukan mereka. Ikhwafillah, berkata qala Abul Abbas,
nafallahu amma siwahu. Allah Subhanahu wa taala menafikan ya selain dia, kullama yata'allaqu bihil musyrikun, seluruh orang-orang musyrik yang bergantung kepadanya Allah nafikan. Seluruh yang disembah selain Allah Azza wa Jalla dan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan oleh Allah. Ya, fanafa ayakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah Subhanahu wa taala menafikan di dalam ayat-ayatnya bahwa selain Allah atau selain dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuasaan. Aw qistun minhu, juga tidak memiliki bagian dari kekuasaan itu. Allah Subhanahu wa taala yang punya utuh dan tidak ada campur tangan siapapun. Ya, au yakun aunan lillah. Allah juga menafikan ada yang membantunya. Aunan lillah itu yang menolongnya di dalam menciptakan langit dan bumi, dan yang mengurus seluruh urusannya hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah nafikan kekuasaan selain kepadanya, dan juga Allah nafikan bagian, ada satu bagian yang dimiliki oleh zat selain Allah Azza wa Jalla, atau Allah nafikan juga sesuatu yang ada hamba yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa syafa'ah, tidaklah tersisa dari itu semua kecuali syafaat. Nah, fabayyana annaha la tanfa illa liman adzina lahu Rabb. Syafaat itu tidaklah bermanfaat, tidak akan bisa diberikan melainkan satu, Allah mengizinkan kepada asy-syafi' untuk memberikan syafaat. Begitupun Allah ridha kepada al-masyfu', kepada yang akan diberi syafaat. Allah ridho dengan perkataannya, Allah ridho dengan perbuatannya. Kama qala azza wa jal, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan manfaat illa kecuali orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan Abdul Abbas ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar. Bahwa Allah menafikan seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan ada yang di antara keduanya, nafikan kepemilikannya selain Allah, atau sebagiannya, atau penolongnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, fahadis syafa'ah, yang syafaat ini, allati yadhunnuhal musyrikun, yang disangkakan oleh orang-orang musyrikin, hiya muntafiyah yaumal qiyamah, dan itu tidak ada. Syafaat-syafaat yang dianggap oleh orang musyrikin, itu semuanya ditiadakan pada hari kiamat. Kama nafahal Qur'anul Karim, sebagaimana Al-Quran menafikan itu. Wa akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih. Kemudian Nabi SAW menceritakan bahwa dia datang dan kemudian dia sujud kepada Rabbnya, wa yahmaduhu, kemudian dia memuji Rabbnya, la yabda' bis syafa'ati awalan. Di ketika Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, tidak langsung-langsung. Ketika semua orang datang kepada seluruh anbiya selain Nabi Muhammad, yang terakhir datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak langsung memberikan syafaat, tapi kemudian Nabi SAW sujud kepada Rabbnya, memuji Allah dengan setinggi-tinggi pujiannya yang tidak pernah dipuji ketika dia hidup, ketika di bumi. Thumma yuqalu lahu, baru saat itu dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul isma', katakan pasti didengar ucapanmu, was'al tu'ta, dan mintalah pasti kamu diberi, wasfa' tusaffa, mintalah syafaat pasti kamu akan diizinkan. Di sini proses ini menunjukkan bahwa Allah punya kuasa, dan tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali atas izin Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, disinilah Abu Hurairah berkata, qala Abu Hurairah, ketika dia meriwayatkan sebuah hadis
orang yang sedang bertanya kepada Nabi SAW dengan menanyakan, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapakah orang yang paling berbahagia nanti Rasulullah dengan syafaatmu di hari kiamat kala? Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat kala? Ini menunjukkan syarat apa yang harus dilakukan, diperhatikan di saat ya syafaat itu diberikan. Maka Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang mengatakan la ilaha illallah ya ikhlas dari hatinya. Orang bertauhid, ini ahlu tauhid ini. Jadi orang yang berbahagia dengan syafaat Nabi itu siapa? Ahlu tauhid, ahlul iman, bukan ahlu syirik. Bukan ahlu syirik, tapi orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepadanya. Dialah orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini jika ingin nanti berbahagia dengan syafaat baginda kita alaihi salatu wassalam di hari kiamat kala, maka bertauhidlah dengan benar, dengan tauhid yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, bertauhid dengan pemahaman para as-salafil ummah. Itulah syarat utama kita. Di saat semua orang membutuhkan syafaat, tidak ada yang bisa memberi syafaat dan tidak ada perlindungan sedikit pun. Ya, maka kita ikhwah fillah rahimakumullah menginginkan hari itu mendapatkan syafaat dari baginda kita SAW. Bahkan kita ucapkan terus, semoga kita mendapatkan syafaat, semoga kita mendapatkan syafaat dalam setiap kita mengucapkan selawat kepadanya. Tapi apakah ucapan harapan kita dengan realita perbuatan kita itu sama? Apakah dalam kehidupan kita bergelimang dengan kesyirikan, ataukah kita benar-benar telah membersihkan tauhid kita? Nah, antar harapan kita yang besar kepada Allah, Allah mengizinkan Nabi kita memberikan syafaat, maka kita dari satu sisi jadilah orang yang bertauhid, beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Ya. Menjadi orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah, fatilka syafa'atu li ahli ikhlasi biidznillah. Itulah syafaat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ya memiliki keikhlasan dengan izin Allah. Keikhlasan itu penting. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat tidak diberikan kepada pelaku syirik. Coba lihat, tidak diberikan kepada pelaku syirik. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, orang yang mengajak kepada tauhid yang benar, kepada akidah yang benar, itu memang berat tantangannya. Karena musuhnya bukan saja manusia, syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Orang mengajak kepada tauhid yang benar, membersihkan akidahnya agar tidak minta kepada para kubur, ahli kubur, atau mengajak orang untuk tidak beribadah di kuburan, untuk tidak beribadah dan minta kepada ahli kubur, tidak beristighatsah kepada mereka, ya, dan tidak mengambil keberkahan dari tanah kuburan. Maka banyak orang yang tidak suka dengan dakwah seperti ini. Banyak gerakan-gerakan yang menamakan laskar sufisme yang tidak mau ya akidah tauhid seperti ini dikembangkan. Macam-macam. Maka siapapun yang mendakwakan dakwah tauhid pasti akan menghadapi ya ujian dan pasti akan ada tantangan. Karena yang kita ajak ini sesuatu yang berat dan besar. Kalau sesuatu berat dan besar, pasti tantangannya besar. Maka jangan pernah berhenti para asatizah, para duat untuk menyuarakan tauhid, mengajak orang memurnikan akidahnya, menjauhkan kesyirikan dalam kehidupannya, mendakwakan akidah yang sahihah, berpijak di atas agama yang benar dan di atas sunnah Nabi SAW. Maka ikhwafillah, kita mesti berusaha keras ya membenarkan tauhid kita, dan cara yang paling terbaik adalah belajar, membaca kitab-kitab para ulama, termasuk kitab Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab yang sangat banyak konsen dalam bidang tauhid, seperti kitab tauhid ini, kitab yang luar biasa yang mendapatkan ya respon dari para ulama, masing-masing memiliki syarah ya, karena melihat besarnya faedah buku ini. Makanya kita baca, kita pelajari agar akidah kita benar,
abaikan orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ya. Dan kita sudah tahu bahwa wa ainus sukhti, ya, kalau sudah mata kebencian itu melihat, semuanya akan terlihat apa? Keburukan. Tapi selamilah buku-buku dia, pelajarilah kitab-kitabnya dengan mencari kebenaran, ya, maka tidak akan nampak sedikit pun ada cacat dan kekurangan dari dakwah yang beliau sampaikan. Karena memang wa ainus sukhti tubdil masawiya, keburukan yang akan nampak kalau sudah matanya mata kebencian, bukan mata untuk mencari kebenaran. Maka insyaallah ya kitab ini akan bermanfaat bagi kita di dalam membentengi ya akidah kita dan agama kita. Ikhwafillah, maka orang yang berbahagia di hari kiamat dengan syafaatnya Rasulullah adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, bersih dari ya khalisan min qalbi. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi biiznillah, ya, bahwa syafaat itu hanya diberikan untuk orang-orang yang ikhlas. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat tidak berhak diberikan kepada mereka yang melakukan kesyirikan. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya apa? Anna Allah azza wa jalla atau anna Allah subhanahu wa ta'ala walladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Hakikatnya ikhwafillah, itu adalah kemurahan Allah kepada kita. Kemurahan Allah kepada kita, kepada orang-orang yang ikhlas kepadanya dalam ibadah, di dalam bertauhid, di dalam beragama. Karena sesungguhnya itu adalah hak Allah. Tapi karena Allah maha murah, maha pengasih, maha santun, maha penyayang, Allah berikan ya kelebihan itu dan kemuliaan itu. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu ayyashfa. Lalu kemudian Allah ampunkan dosa-dosa mereka ya disebabkan perantara doa-doa ya yang diberikan izin oleh Allah untuk beri syafaat. Itu sebetulnya adalah tafdil, ya, kemurahan Allah azza wa jalla, kemuliaan Allah kepada kita, kasih sayang Allah yang berhak. Tetapi kemudian Allah mengizinkan orang-orang atau mengizinkan hamba-hambanya untuk bisa menjadi ya wasita untuk ya akan syafaat itu kan ya genap ya. Karena hukum asalnya seseorang ketika dalam kondisi sulit dia sendiri memohon, tapi disinilah syafaat itu karena dia berharap kepada yang lainnya dan itu benar, maka menjadi genap ya, di dalam makna secara bahasa seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, syafaat itu adalah genap. Maka siapapun yang diizinkan Allah azza wa jalla untuk memberikan syafaat, maka dia mampu memberikannya dan bisa likrimahu wa yanal al-maqam al-mahmud, agar ya dimuliakannya dan mencapai maqam yang terpuji. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan fa syafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Dan perlu kita sadari bahwa syafaat yang dinafikan Al-Qur'an syafaat yang mengandung unsur kesyirikan. Walihada athbata syafa'ah bi'ithnihi fi mawadhi'ah. Dan disebutkan beberapa syafaat itu ditetapkan di dalam beberapa tempat. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas, intaha kalamuhu. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa syafaat tidaklah diberikan berhak untuk mendapatkan melainkan kepada siapa? Ya, orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita sama-sama bersemangat untuk mempelajari tauhid ini dan kita berada di atas pemahaman yang sahih. Inilah perkataan yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab daripada ya Abul Abbas ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, man huwa Abul Abbas? Huwa Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Ibnu Taimiyah al-Imamul Masyhur, ya seorang imam yang terkenal, sahibul musannafatil mufidah, yang memiliki karya-karya yang sangat luar biasa,
bermanfaat. Kanat wafatuhu, dan wafatnya pada tahun 728 Hijriah, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Di dalam ungkapannya qistun nasib, bagian, asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun, maksudnya alladzi yatlubunaha min ghairillahi minal andan, bahwa keyakinan orang-orang musyrikin meminta syafaat kepada selain Allah itu ditiadakan Allah Azza wa Jalla, ditiadakan oleh Allah, itu tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Wa akhbaran nabiyyu, artinya fil hadits tsalits thabit fi sahihaini, dalam hadis yang datang dari Nabi dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, dan yang lainnya dari hadis syafaat. Yang syafaat ini sangat banyak. Di antara hadis yang menjelaskan ada hadis Barra' ibn Azib, hadisun tawil jiddan, tentang hadis syafaat ini. As'adun nas, artinya aktsaruhum sa'adatan biha, yang paling banyak kebahagiaannya itu siapa? Ya, khalisan min qalbi, yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ay ihtirazan minal munafiq alladhi yaquluha bilisani faqat. Ya, artinya bahwa kalimat itu bukan hanya sekedar penghias bibir, bukan hanya penghias bibirnya saja, saya beriman, tapi hanya di lisan. Orang-orang munafik tidak masuk kepada khalisan min qalbi ini. Karena munafik itu biasanya lisannya aja yang berkata, tapi apa yang ada dalam hatinya berbeda. Maka orang beriman antara qaul yang diucapkan oleh lisan dengan apa yang diyakini di hati itu sama biasanya. Makanya khalisan min qalbi, orang-orang betul-betul beriman itu, baru dia mendapatkan syafaat. Tapi kalau hanya munafik seperti mana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya Rasul munafikin, dia hidup di zaman Nabi, di tengah-tengah Nabi, bertetangga dengan Nabi, salat di belakang Nabi, bahkan dia berkhutbah sebelum Nabi khutbah, dia berkhutbah terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi, ikhwafillah? Dia menjadi musuh dalam barisan kaum muslimin, menghancurkan dia dari dalam. Makanya Allah berikan kepada orang munafikin tempat fid darkil asfali minan nar, kena musuh bebuyutan, musuh yang paling berbahaya, orang munafik. Dzul wajhain, orang memiliki dua muka. Yang bertemu dengan fulan begini sikapnya, bertemu dengan ilan begini pula sikapnya. Pagi dia mengatakan dia beriman kepada Allah, sore sudah berada pada barisan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam perang Uhud kita tahu sendiri betapa 1000 orang yang keluar, 300 yang keluar dari barisan. Orang-orang munafikin itu pemalas dan penakut, tidak akan mau mereka untuk masuk dalam barisan kaum muslimin berjihad, karena tujuan mereka bukan li'ila kalimatillah, dan tujuan mereka bukan surga, bukan ridha Allah, tapi mereka pengen untuk tinggal di Madinah dan hidup di tengah-tengah orang-orang kaum muslimin. Ikhwafillah, oleh itu orang-orang munafik tidak masuk dari khalis min qalbi ini. Wa haqiqatuhu ay haqiqatul amr fi bayan syafa'ati sahihah la kama yadhunnuhu al-musyrikun. Maksudnya bahwa hakikat di sini adalah di mana syafaat yang benar itu seperti apa, dan bukan syafaat yang disangkakan oleh orang musyrikin. Al-maqam al-mahmud, artinya alladhi yahmaduhu fihi al-khalaiq kulluhum, tempat yang dipuji dan seluruh oleh makhluk, maqam yang sangat mulia. Di sini dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan, maqsudul muallif min siyaqi kalam Syekh al-Islam huna, apa tujuan Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan perkataan Syekh al-Islam di sini? Ya, karena di dalam perkataannya itu ada penjelasan terhadap apa? Lima fi hadzal bab min al-ayat. Penjelasan daripada ayat-ayat yang ada dalam bab ini. Apa yang sudah kita bahas 4 ayat sebelumnya, di sini dijelaskan dan kemudian disimpulkan oleh Syekhul Islam. Fa fihi, satu, sifatus syafa'atil manfiyah, syafaat yang ditiadakan, wa sifatus syafa'atil mutsbata, dan syafaat yang ditetapkan. Yang kedua, zikrus syafa'atil kubra, ada syafaat kubra, wa hiyal maqamul mahmud, maqam yang sangat terpuji dan mulia. Wa madza yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dzana lahu fiha, apa yang dilakukan Nabi ketika dia diminta sujud kemudian memuji Allah. Prosesnya bukan langsung,
Proses izin itu bukan langsung, tetapi kemudian Nabi sujud, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Yang ketiga, as'adun nas bisyafaati ahlul iman. Orang yang paling berbahagia tauhid, orang-orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaat Rasulullah adalah orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Nah, faedahnya apa ikhwafillah? Satu, lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa' minas syafa'ah. Nabi itu memiliki 6 syafaat. Yang pertama, asy-syafa'atul kubra. Syafaat al-kubra. Itu kapan? Allati yakhtassu biha an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya asy-syafa'atu li ahli al-mauqif. Itu syafaat kubra yang hanya dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan itu pada al-mauqif, di saat kita di padang mahsyar. وَلِيَفْصِلَ bainahu wa yarhamahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif. Kan posisi kita semua dikumpulkan Allah dari Adam sampai manusia yang paling terakhir di padang mahsyar, dan itu bukan sebentar, waktunya sangat panjang, dan masing-masing orang merasa, dan ini adalah bentuk ujian, ya, bentuk ujian. Mereka diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah di dunia diuji. Allah, ya, belum memberikan putusan, sehingga orang-orang akhirnya datang kepada Nabi kita SAW agar diberikan putusan oleh Allah kepada mereka semua di padang mahsyar itu. Ikhwafillah, maka disinilah asy-syafaatul kubra berlaku dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaatuhu li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafaat mereka untuk penduduk surga sampai mereka masuk ke dalam surga. Yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usah. Syafaat Nabi untuk para pelaku maksiat, istaujabu dukhulun nar alla yadkhuluha. Ternyata subhanallah ada orang yang memang seharusnya masuk neraka, tapi dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak jadi masuk. Ya subhanallah. Beginilah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kepada kita ini ya banyak kebaikan dan manfaat, bahwa syafaatnya ya berlaku. Maka Nabi SAW mengatakan seluruh pun Nabi memiliki dakwah mustajab, dan Nabi SAW katakan, saya sembunyikan doa saya syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Bayangkan kecintaan Nabi kita SAW di saat orang-orang semuanya merasakan kesulitan hari itu, kerisauan, ya, tapi Nabi kita SAW ya yang dipikirkan adalah umatnya. Tidakkah kita pantas untuk membuktikan kecintaan itu, dan tidakkah kita pantas untuk merinduinya sebagaimana Nabi kita SAW yang tidak pernah berhenti ya memberikan kebaikan-kebaikan untuk umatnya. Dalam sebuah kisah hadis Nabi SAW di mana ya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ya dia mengatakan ud'ullaha li, berdoalah ya kepada Allah untuk saya, kata Aisyah. Nabi SAW mengatakan Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkanlah untuk Aisyah dari dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang telah dilakukan dalam keadaan sembunyi dan dosa-dosa dilakukan dalam keadaan terang-terangan. Ya subhanallah. Ya, ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala senangnya bukan main, bahagianya bukan luar biasa. Ya, bukan luar biasa ya, bahagianya luar biasa. Jadi kebahagiaan mendapatkan doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi berkata, apakah engkau bahagia karena doa tadi? Katanya, iya ya Rasulullah. Ketahuilah wahai Aisyah, itu bukan hanya doa untukmu, tapi itulah doa yang saya baca untuk ya umatku dalam setiap sujudku. Ternyata itu bukan doa spesial juga untuk ibunda kita, tapi Nabi SAW telah mendoakan kita dan umatnya agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah berikan ya kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya ikhwafillah, tidakkah kita pantas untuk selalu menggaungkan sunnah-sunnahnya sebagai bentuk pembuktian cinta kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, syafaat yang pertama tadi syafaat kubra, syafaat yang kedua syafaat mereka dia untuk orang-orang agar masuk surga, dan yang ketiga syafaat untuk orang-orang yang harusnya masuk neraka tapi kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usah dakhulun nar ayakhruju minha.
Syafaat Nabi untuk para pelaku maksiat yang sudah masuk neraka agar keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Di nanti ada ya orang-orang sudah masuk ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan Allah Azza wa Jalla dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah. Ya, syafaat mereka bukan hanya sekadar orang yang sudah masuk, tapi ada syafaat untuk mereka yang sudah masuk ke dalam surga, li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim, untuk menambahkan pahala mereka dan meninggikan derajat mereka. As-sadisu wal akhiru ya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib. Syafaat Nabi untuk pamannya Abi Talib, ayukhaffifa anhu adzaban nar, agar Allah ringankan padanya azab neraka. Karena dia bukan ahlul tauhid dan ahlul iman, maka tidak bisa diselamatkan, tidak bisa ya diselamatkan. Artian azab Allah tetap berlaku padanya, tetapi diberikan keringanan sebagaimana Nabi SAW meminta kepada beliau di saat dia meninggal dunia, ya di saat dia sakit menjelang kematian, ya dia mengatakan kepada pamannya, kulli kalimatan uhajubika indallah, katakan satu kalimat ini akan menjadi hujah bagi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya begitulah, dan kemudian bab berikutnya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam syafaat terakhir ini, bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berusaha untuk menyampaikan kebenaran, tapi tidak ada yang bisa memastikan kalau dia bisa mendapatkannya. Maka bab berikutnya ikhwafillah, bab tentang hidayah itu sepenuhnya milik Allah. Ya, tidak ada yang bisa ya memastikannya. Oleh itu ikhwafillah rahimahullah, demikian pembahasan kita tentang bab syafaat, dan mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, dan masuk pada bab berikutnya insyaallah tentang bab al-hidayah ya biyadillah, bab di mana hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan anak keturunan kita selalu diberikan hidayah dan berada di atas kebenaran dan jalan kebaikan ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara